Oke, kita mulai deep dive kita. Jadi dokumen strategi digital yang Anda kirim ini, wah, isinya padat banget ya. Iya kan? Misi kita hari ini adalah membongkar ini semua. Tujuannya itu seperti yang tertulis di sana, bukan cuma jadi viral, tapi FYP di mindset. Betul. Dan ini bukan soal kebetulan. Ini soal arsitektur pesan yang sangat terencana. Oke. Yang paling menarik dari dokumen ini sebenarnya premis awalnya sih. Gini, setiap hari kan kita dibombardir ribuan pesan. Ribuan ya? Tapi otak kita, katanya, cuma akan merekam informasi yang memicu emosi kuat. Jadi strategi ini dibangun di atas konsep yang namanya emotional contagion. Emotional contagion, penularan emosi ya? Penularan emosi, tepat. Intinya, viralitas itu direkayasa, bukan ditemukan. Oke, itu kedengerannya powerful banget. Ayo kita bongkar mekanismenya. Gimana cara kita nularin emosi secara sengaja tanpa terasa? Ya kayak iklan murahan gitu. Nah, dokumen ini menguraikan 3 pilar psikologis utama. Yang pertama itu the curiosity gap, atau celah penasaran. Celah penasaran? Jadi ini ruang antara apa yang audiens sudah tahu dan apa yang benar-benar pengen mereka ketahui. Jadi ini kayak judul-judul berita yang Anda nggak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya gitu ya. Pada dasarnya ini mengubah trik clickbait jadi strategi biar orang nonton sampai habis. Persis. Tapi ini versi lebih canggihnya. Nah, setelah perhatian mereka kita dapat, pilar kedua mulai bekerja. Emotional contagion itu sendiri. Tepat. Kontennya harus dirancang untuk memicu emosi puncak, kaget, haru, atau mungkin tawa terbahak-bahak. Emosi inilah yang bikin orang refleks menekan tombol share. Oke, masuk akal. Terus yang ketiga. Pilar ketiga itu authority transfer. Gampangnya, meminjam kredibilitas dari figur atau simbol yang sudah dipercaya sama audiens. Contoh paling gampang kalau ada atlet terkenal minum sebuah energy drink, kita jadi ikut percaya sama produk itu. Otoritas si atlet ditransfer ke minumannya. Oke, saya nyambung landasan psikologisnya. Nah, itu dia. Tapi yang bikin saya benar-benar, wah ini dia nih, adalah bagaimana semua teori itu diterjemahkan jadi strategi platform yang spesifik banget. Ini bukan lagi soal pokoknya posting di mana-mana kan? Sama sekali bukan. Justru itu jebakannya. Disinilah model yang mereka sebut Hub and Spoke 3.0 itu berperan. Hub and Spoke 3.0. Narasi utamanya, atau hubnya, itu harus satu dan konsisten. Tapi cara penyampaiannya, spoke-nya, itu disesuaikan untuk tiap platform. Setiap platform punya pekerjaan yang beda. Jadi ini kayak tim sepak bola. Narasi utamanya itu strategi pelatih, itu hubnya. Tapi setiap pemain di lapangan, TikTok, Instagram, YouTube punya posisi dan tugasnya masing-masing. Analogi yang sempurna ini. Mereka nggak melakukan hal yang sama, tapi tujuannya sama. Betul sekali. Misalnya, TikTok itu dipakai buat menjaring audiens baru. Kontennya harus otentik dan ikut tren cepat. Ini pintu depannya. Kencan pertama dengan audiens ya? Iya. Beda banget sama Instagram Reels, yang lebih fokus ke estetika visual yang tinggi. Tujuannya membangun citra merek dan desire. Tunggu, ini menarik. Jadi TikTok buat jangkauan, Instagram buat citra. Terus YouTube Shorts gimana? Saya kira tujuannya sama aja. Nah, menurut dokumen ini, peran YouTube Shorts itu justru kebalikannya. Tujuannya bukan viralitas, tapi membangun otoritas jangka panjang. Otoritas? Maksudnya? Gampang banget di-share oleh grup atau komunitas. Oke, jadi semua platform ini kan membangun kesadaran, membangun kepercayaan, terus di mana penjualannya terjadi? Ujung-ujungnya di mana? Ujungnya ada di platform seperti Shopee Video atau Live. Inilah titik konversinya. Oke. Konten di sini nggak perlu viral, tapi harus bisa memicu pembelian impulsif. Caranya pakai tekanan, time pressure, misalnya promo berakhir 10 menit lagi. Dan? Quantity pressure, stok terbatas, gitu ya. Tepat sekali. Jadi, kalau kita rangkum nih untuk Anda, kerangka kerja ini menunjukkan bahwa pesan yang paling kuat itu bukan yang paling sering dilihat, tapi yang paling konsisten secara emosional. Mereka menyebutnya konsistensi 3V, visual, verbal, dan vibe. Benar, dan semua itu dieksekusi dengan cerdas di setiap platform yang berbeda. Ini jembatan yang mengubah perhatian viral menjadi tindakan pembelian yang nyata. Sebuah perjalanan yang sangat terukur. Terima kasih sudah mengikuti deep dive ini. Ya. Semoga ini memberi Anda kerangka kerja baru untuk dilihat. Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran ya buat Anda renungkan. Dokumen ini sekilas menyebut tentang masa depan iklan, yaitu AI UGC Ads. AI UGC Ads?
Bayangkan, iklan yang kelihatannya seperti testimoni pengguna biasa, tapi sebenarnya skrip, visual, bahkan influencernya itu 100% dibuat oleh AI. Wow. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Di masa depan, di mana bukti sosial yang otentik sekalipun bisa diproduksi massal oleh mesin, bagaimana kita akan mendefinisikan apa itu kepercayaan?